Malam hari ini malam yang sangat indah sekali. Malam Jemuah ya. Malam Jemuah itu yang sangat indah. Kita setiap malam itu selalu berdoa. Setiap hari selama kita dilahirkan seorang ibu, kita selalu berdoa dan kita selalu prihatin ya. Jadi ya, kalau saya direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu merestui hamba-hambanya. Kalau saya pikir-pikir seperti itu. Jadi kalau saya dikasih kaya itu sangat indah sekali. Kaya uang, kaya harta, kaya akhlak, kaya perilaku, kaya tata krama, kaya amal, dan kaya segala kaya badan saya. Oh, saya tetap berterima kasih. Allah itu maha penyayang, dan Allah tidak pilih kasih dengan hamba-hambanya. Entah mau orangnya bertato, entah orangnya gondrong, entah orangnya compang-camping, Allah tidak pilih kasih. Semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kawan-kawanku semuanya, malam hari ini saya menceritakan tentang tidak pilih kasih. Makanya ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang lebih kaya lagi. Makanya malam hari ini tuh malam yang sangat indah dan penuh cerita. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang tidak saya kenal. Waktu dalam perjalanan saya menuju Kota Lombok, ya, dari Bali ke Kota Lombok, ya, itu ya saya kurang ingat ya, itu udah lama ya. Jadi saya ini menceritakan tentang diri saya dalam perjalanan. Saya di pasar di Limanuk ya, sambil melihat pemandangan alam pergunungan. Jadi itu kalau di Bali atau di Banyuwangi itu semua banyak gunung ya. Di kanan gunung, di kiri, di wetan gunung ya, di kulon gunung, di tengah-tengah gunung, semua serba diapit gunung ya. Makanya saya bertemu malam-malam itu, malam yang paling gelap, banyak sekali yang menyala mata. Kan malam sekali, malam yang penuh gelap gitu. Jadi seekor hewan ya itu menggonggong. Loh, saya tidak digigit, tidak, tapi saya berzikir dan mewirid di dalam perjalanan saya itu tadi. Mau ke Kota Lombok kan nyebrang lagi dari Bali. Aku bertemu dengan seseorang. Malam itu gelap sekali. Dan saya selalu mohon, saya ingin tidur di tempat masjid ataupun musola. Ternyata di Bali dulu itu belum ada musola dan masjid. Akhirnya saya tidur di tempat sembahyang di puril yang sangat megah sekali. Aku bermimpi bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik sekali. Wanita itu mengajak cerita kepada saya, "Siapakah namamu dan kamu asli dari mana?" Saya menjawab dengan seorang wanita seperti bidadari ini tadi, "Saya asli Jawa Tengah. Tujuan saya mencari ketenangan dan mencari saya capek. Saya tidak mencari ilmu, tapi saya mencari kaweruh yang luar biasa." Saya jawab begitu. Jadi wanita cantik itu hanya senyum. Dia memakai baju yang sangat indah sekali, warnanya kuning, dan memakai jari warna putih, ada batiknya. Jadi wanita itu nggak ada tandingannya.
hidungnya mancung, ya bibirnya tipis, ya, cantik sekali. Kenapa kamu tidur di tempat saya ini? Karena saya menjawab, karena saya tidak punya rumah. Rumah yang paling saya bawa, hujan kehujanan, panas kepanasan, saya menjawab seperti itu. Hatiku. Dan saya harus mempunyai kejujuran, tata krama, perilaku. Saya menjawab seperti itu kawan-kawan dalam mimpi saya. Akhirnya saya ditawarin minum dan makan. Saya bilang saya mau makan dan minum. Saya berapa hari belum makan dan minum. Saya tidak lelah, tapi saya kepinginnya jalan terus. Entah tujuanku kemana, tapi tujuan saya ingin melihat kota Lombok gitu. Terjadilah seperti itu kawan-kawan. Akhirnya saya didatengin, dikenal-kenalkan oleh teman-temannya yang sangat indah sekali dan baik hati semuanya. Di sini adalah seorang istana. Istananya seorang putri yang sangat cantik. Ini putri yang sangat cantik ini rumahnya indah dan penuh bangunan-bangunan yang sangat indah sekali. Dan aku dipanggil wanita yang bajunya itu mirip seperti orang kerajaan. Jadi saya dipanggil, disuruh mandi, dan saya dikasih makanan yang enak sekali, termasuk buah-buahan, ya, dan baunya sangat wangi sekali, nggak ada tandingnya kawan. Ini cerita waktu saya dalam perjalanan menuju kota Lombok. Akhirnya saya lelah seperti itu, ketiduran, dan saya mimpi seperti itu kawan. Akhirnya seorang putri cantik itu bilang kepada saya, apakah kamu mau di kota ini dan di rumah saya yang sederhana ini? Saya menjawab lagi, saya mau, karena saya mencari orang yang baik hati. Saya menjawab, yang akhlaknya baik, perilakunya baik, yang punya kasih sayang, yang punya cinta. Tiba-tiba orang itu menikah kepada saya. Akhirnya saya dijadikan suaminya yang terbaik. Dinamakan saya hanya mimpi kawan-kawan. Siapa yang gak mau kawan-kawan ditawarin orang yang cantik seperti bidadari, ya mau saja gitu loh. Akhirnya saya terbangun sudah jam 9 pagi. Sampai banyak saya dikerubungin tuh. Ya, di tempat sembayangan itu saya tidur di situ kawan-kawan. Ya, jadinya saya itu mimpi. Siapa yang nggak mau tuh kawan-kawan ditawarin orang cantik-cantik, rumahnya kaya raya, kayak istana, kayak kerajaan kok. Ya lebih baik saya mau gitu. Tapi dalam mimpi. Akhirnya berapa hari itu saya berjalan kaki sampailah Lombok. Saya naik kapal lagi, naik ke Lombok. Sampai Lombok saya mencari tempat yang bagus. Ya, yang bagus itu diartikan gini, mencari tempatnya Pak RT gitu loh. Pak RT itu enggak taunya Pak RT-nya itu asli pribumi situ. Saya ditawari makan dan minum. Akhirnya enggak taunya anaknya Pak RT itu ya cantik sekali kawan-kawan, seperti bidadari. Itu dalam mimpi saya jadi nyata gitu loh. Makanya malam Jumat itu kalau kita jalan ya selalu ada hikmahnya. Ada senangnya, ada susahnya, ada sedihnya. Ya, makanya kita kalau berjalan malam Jumat itu selalu dikasih mimpi. Apalagi mimpi itu kembang-kembangnya wong turu. Mati sak jroning urip, urip sak jroning mati. Jadi menyusuri mimpi akhirnya terbawa terjadi nyata. Teman saya pernah bilang, kalau mimpi Kang jaketnya hilang, kita kehilangan. Itu nyata juga. Ya, kalau mimpi kita mandi di dalam yang kotor,
itu akan mendapatkan rezeki. Saya mandi banyu tai mimpi besoknya dikasih rezeki orang. Percaya nggak ini? Makanya kita harus percaya Allah itu tidak pilih kasih, semuanya dikasih oleh Allah. Mau yang bertato, mau rambutnya gondrong, yang nggak bertato, Allah tidak pilih kasih. Yang pilih kasih itu siapa? Manusia. Ya, makanya saya ini kalau cerita yang nyata saja. Kalau nggak nyata, akhirnya kawan-kawan, saya melihat widadarinya gadisnya Pak RT. Cantik sekali, baik hati. Seperti yang saya mimpikan tadi. Tingginya sama, ya. Lencir, cantik sekali, baik hati, dan akhirnya saya dikasih makanan ikan dan buah-buahan. Itu tadinya mimpi, sekarang jadi nyata. Makanya kita cerita yang nyata ini kawan-kawan. Jadi mimpi itu kembang-kembangnya wong turu, kembang-kembangnya orang tidur. Tapi mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Yang tidak nyata jadi kenyataan. Makanya kita itu namanya sarono. Gitu loh, sarono nih wong turu. Sarananya orang tidur. Ya. Jadi bisa nyata. Makanya untuk kawan-kawanku semuanya, jangan lupa channel Joko Pingit ini selalu cerita yang nyata. Yang tidak nyata tidak perlu saya ceritakan. Apalagi bila Anda berjalan kemanapun malam Jumat Legi ataupun malam Jumat, itu sangat bagus sekali. Tapi hari semuanya bagus, ya. Semua bagus, tergantung diri Anda dan keyakinan Anda masing-masing. Yang penting Joko Pingit mengasih tahu Anda dan cerita ini tadinya tidur menjadi nyata, yang tidak nyata menjadi nyata. Dibilang tidak ada tapi ada, dibilang orang ono tapi ono, ya. Makanya kita sangat dibingungkan. Dibilang pohon itu kok bergoyang sendiri, siapa yang menggoyangkan? Tapi selalu ada yang meniupnya. Ya, makanya untuk saudaraku semuanya, kalau saya melihat orang-orang bercerita seperti saya ini, dongeng itu yang selalu nyata ya. Kita itu juga bilang ya. Makanya kalau saya bilangin anak dan istri saya bilang gitu. Nah, kita itu kalau di dalam perjalanan akhirnya Pak RT itu tadi melihat saya berjalan jauh dan saya menceritakan apa adanya. Pak RT itu sangat iba sama saya. Akhirnya saya dikasih sangu. Dikasih sangu kawan-kawan, dikasih sangu dalam perjalanan buat bekal gitu. Makanya saya itu percaya diri dan kemana-mana saya penuh yakin. Bila Anda syariat atau bagaimanapun harus penuh yakin dengan diri Anda sendiri. Yang penting kita itu yakin dengan diri Anda. Anda ingin utang uang orang, kalau Anda tidak yakin, ragu-ragu dikasih atau tidak ya, nggak jadi dikasih. Tapi kalau Anda keluar dari rumah langsung yakin, saya mau utang, dikasih. Percaya nggak itu? Makanya kita selalu berdoa dan kita selalu memohon kepada Allah SWT supaya kita selama masih hidup di dunia ini, kita selalu mendekatkan diri terus kepada Allah SWT dan kita selalu berbuat baik dan kita selalu berbuat yang lebih baik lagi. Ya, belajar ikhlas. Kalau tidak ikhlas, saya nggak ceramah di sini kawan-kawan. Ini saya penuh ikhlas dan penuh sabar. Ya. Nah, makanya kalau cerita seperti ini kan ikhlas. Kalau saya nggak ikhlas, saya nggak bakal cerita seperti ini. Makanya untuk kawan-kawanku jangan lupa channel Joko Pingit ini selalu cerita yang nyata. Tonton, subscribe-nya, tekan tombol loncengnya. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Selalu Anda mendapatkan cerita selalu yang nyata dari channel Joko Pingit ini. Dijuluki manusia seribu aneh asli wong Jawa Tulen. Suka cerita yang nyata. Ya, kalau kita kemana-mana penuh yakin, keluar dari rumah saya mencari uang, bekerja apapun selalu didapatkan oleh Allah SWT. Allah tidak pilih kasih loh kawan-kawan ya. Yang penting kita benar-benar mau berusaha akan ketemu jalannya. Ya, kita mau sungguh-sungguh bagaimanapun Allah selalu menemukan rezeki. Yang tidak ada jadi ada, yang tidak ada menjadi lebih ada lagi. Ingat, saya seperti itu dulu kawan-kawanku semuanya. Bila ada kesalahan dari channel Joko Pingit,
Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.